Halo sahabat Futurji, kembali lagi bersama kita. Balik lagi. Halo sahabat Futurji, balik lagi bersama kita di channel Easy Habit Talk. Ya, kali ini kita ada konten menarik nih. Iya. Tentang apa kira-kira? Kali ini agak beda ya kak ya. Udah tahu mungkin tadi judulnya. Iya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang ekonomi syariah Iya. yang ada di Indonesia. Belajar basic-basicnya dulu ya, nggak usah yang muluk-muluk. Nanti mungkin pelan-pelan bisa menerapkan kayak Iya. gitu. Jadi sebagai sahabat Futurji, sebagai generasi masa depan nih, kita wajib ngerti banget tentang sistem ekonomi yang ada di Indonesia, terutama ekonomi syariah ini ya kak ya. Dan kali ini kita nggak sendiri, Mm-mm. nggak berdua maksudnya. Iya, nggak berdua. Kita ada narasumber yang Kece. siapa? Mereka? Stay tune aja. Oke, Kali ini kita punya dua narasumber. kece-kece. Iya, bener banget. Yang pertama ada Mas Yusron. Ya. Dan yang kedua ada Mas Tommy. Tommy. Selamat pagi, Ya, Mas selamat datang Yusron. juga. Pagi. Selamat pagi, Mas Tommy. Mas pagi. Ya, Mas Yusron ini dari Universitas Brawijaya, jurusan Ekonomi Syariah. ya. Yang ini Mas Tommy dari Universitas Islam Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Malang. Perbankan Syariah. Ya, perbankan syariah. Oke. Mungkin ya ini berkaitan dengan ekonomi, bagaimana di Indonesia ini sistem ekonominya berjalan, karena bagaimanapun ekonomi itu adalah salah satu faktor yang sangat penting juga ya, Ya, poros kehidupan. untuk kehidupan. Nah, kali ini kita harus tahu bagaimana sistem ekonomi syariah ini yang sudah populer atau masih akan populer? Sudah populer. Yakin populer. Nah, jadi teman-teman Futurji ini jangan sampai ketinggalan informasi tentang ekonomi syariah yang akan kita bahas hari ini. Stay tune. Oke, basic dulu ya. Mungkin bisa dijelaskan ekonomi syariah itu kayak gimana sih? Ya. Jadi untuk sistem ekonomi syariah itu adalah sistem ekonomi yang pada dasarnya mengacu pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber pedomannya. Nah, selain itu juga di dalam sistem ekonomi syariah itu mereka selalu mengutamakan kemaslahatan, di mana kemaslahatan itu adalah kebaikan untuk kita semua. Itu simpelnya. Terus, cara simpel kayak gitu ya. Untuk kemaslahatan seluruh umat kayak gitu. Mm-mm. Dari Mas Tommy mungkin ada tambahan? Ya, seperti sama yang katakan Mas Yusron, jadi ekonomi syariah itu ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis, yang mana tujuannya yaitu untuk mensejahterakan masyarakat, bukan hanya salah satu pihak saja. Oke, gitu. Oke. Jadi mungkin di sini komparasinya adalah dengan ekonomi konvensional ya, Kak ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan nggak penerapannya antara ekonomi konvensional dan syariah itu di Indonesia itu udah kayak gimana gitu? Mas Tommy? Oh, saya dulu. Oke, Mas Tommy malu-malu Mas. Ya, jadi untuk penerapannya sistem ekonomi syariah itu sebenarnya sudah banyak. Sekarang pun sudah ada kan wisata halal itu. Oh Sudah iya. ada. Halal Kemudian travel. Salah satu produk juga ya. Iya, itu produk berarti. dari sistem ekonomi Oke. syariah. Kemudian juga ada halal lifestyle. Sekarang Ah. sudah sangat gencar. Dan yang paling gampang teman-teman tahu adalah perbankan. Nah, perbankan di Indonesia ini ada dua sisi, yang mana itu ada perbankan konvensional dan juga ada perbankan syariah. Nah, itu salah satunya contoh penerapan secara langsung real di masyarakat. Tambahkan juga untuk penerapan ekonomi syariah di Indonesia itu perbedaannya perbedaan antara ekonomi konvensional dengan ekonomi syariah. Itu yang pertama, yaitu ekonomi syariah itu yang terjadi tujuannya untuk kemaslahatan umat, yang mana diharapkan yang menerapkan ekonomi syariah ini kekayaan itu tidak terpusat atau bisa menyebar rata ke seluruh masyarakat. Yang kedua yaitu akad-akadnya. Perbedaannya itu nampak jelas pada saat kita mau ke bidang perbankan, yang mana yang paling nampak itu kalau di perbankan konvensional itu berbasis bunga, yang mana itu yang kita ketahui itu adalah riba. Berbeda lagi dengan ekonomi syariah, yang mana ekonomi syariah itu basisnya adalah bagi hasil, seperti margin. Nah, seperti itu.
Jadi yang paling kontras itu lebih ke perbankan itu ya Kak ya. Iya, sistemnya. Sistemnya antara bunga dan istilah bagi hasil itu sendiri. Terus kalau di Indonesia yang menaungi atau porosnya dalam menjalankan ekonomi syariah itu siapa? Oke, kalau sekarang itu di Kemenkeu itu kan ada divisi. Ada yang mana divisi KNKS, Komisi Nasional Keuangan Syariah, itu kalau di Kemenkeu. Nah, kalau di BI, Bank Indonesia, Bank Sentralnya Indonesia, itu juga ada divisi keuangan syariah juga. Gitu. Jadi di bawah Kementerian Dan BI. itu Itu secara ada. struktural Ya. pemerintahannya ya. Kalau kepengawasan atau mungkin dalam monitoringnya itu bagaimana? monitoring penjalanan sistem-sistem. ini. Iya. Untuk monitoring itu kalau sistem akadnya Iya. ada MUI dengan mengeluarkan fatwa. Jadi fatwa MUI itu berupa DSN, yaitu Keputusan Dewan Syariah Nasional, yang mana itu mengatur tentang akadnya, terus mengatur tentang penjalanannya bagaimana, terus apabila ada di kemudian hari ada kesalahan atau mungkin tidak sesuai, itu bagaimana cara tindak lanjutnya, seperti itu. Untuk di perbankan sendiri itu ada DPS, yaitu Dewan Pengawas Syariah, yang mana itu mengawasi jalannya akad-akad tersebut. Jadi setelah MUI itu mengeluarkan fatwa, jadi perbankan itu melaksanakan dengan diawasi oleh DPS, seperti itu. Jadi pusat undang-undangnya itu berarti berada di bawah MUI itu tadi melalui fatwa-fatwa itu tadi Ya, ya. itu kalau sekupnya kita masuk ke perbankan loh Iya. ya. Gitu. Kalau di luar itu nanti ada sendiri Ada sebenarnya. jadi sudah beda lagi ya Beda mungkin lagi. bagian yang mengurusi. Gitu. Oh ya, terkait yang dijelaskan tadi penjalanan ekonomi syariah khususnya di perbankan ya Kak ya. Tadi dijelaskan ada perbedaan bagi hasil dengan bunga. Nah, Atau riba. apakah dalam penjalanan sistem perbankan antara bunga dan bagi hasil ini hanya nama saja atau mungkin punya spesifikasi yang berbeda? Untuk kontrasnya sendiri, Iya. untuk bunga itu hanya menguntungkan salah satu pihak. Jadi yang diuntungkan itu adalah pihak perbankan, sedangkan pihak atau yang punya modal, nasabah atau yang punya modal, Iya. ya gitu. Jadi orang yang meminjam atau orang yang mau istilahnya itu pinjam di bank itu akan dirugikan. Seperti misal ada modal usaha, itu tiap akan membayar Ya. dari hutangnya itu ditambah dengan bunga. Oh, Gitu. gitu. Yang mana bunga itu tetap walaupun usahanya itu bangkrut ataupun rugi ataupun untung, itu tetap membayar bunga. Berbeda lagi dengan sistem perbankan syariah, yang mana mereka itu melihat keuntungannya. Jika si peminjam itu untung, maka sistem bagi hasilnya itu diambil dari keuntungan tersebut. Ya. Nah, apabila usahanya itu rugi atau bangkrut, maka si peminjam modal hanya mengembalikan hutang yang dipinjam saja tanpa Bunga. tanpa bunga. bunga. Perbedaannya itu. Jadi lebih meringankan gitu ya, meringankan bagi Nasabah juga. Iya. Jadi kalau kayak gitu kan sebenarnya itu menguntungkan. Apakah yang bisa menerapkan ekonomi syariah khususnya dalam perbankan itu hanya masyarakat muslim saja atau itu secara berlaku untuk luas semua tanpa ada kalangan batasan agama ataupun iya. Nah, gini Mbak-mbak dan juga pemirsa semuanya, usaha yang dijalankan oleh perbankan syariah itu kan masuk muamalah. Nah, sedangkan di dalam muamalah itu kan ada turunannya atau sub-subnya. Itu kan kita ambil contoh ada yang namanya murabahah. Murabahah itu gampangannya itu jual beli lah, jual beli yang memberitahukan berapa harga dasarnya, harga belinya dan juga keuntungan yang diambil. Itu murabahah. berarti harus setransparan Ya, itu harus ya. sangat transparan. Inilah yang Oke. sangat membedakan antara konvensional dengan Dengan perbankan Iya. syariah. Bahkan untuk labanya itu dikasih tahu berapa yang diambil. Itu kalau di perbankan syariah. Nah, di dalam murabahah itu kan ada rukun-rukunnya. Iya. Nah, rukun-rukunnya di murabahah itu tidak ada yang menyebutkan agamamu apa. Tidak ada. Jadi di rukun murabahah itu hanya ada penjual dan pembeli, barang dan juga
akadnya saja. Itu syaratnya Gitu. 3 itu tadi Syarat-syarat ya. yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan. Nah, Barang, betul akad, sekali. dan juga penjual pembeli. Jadi Gitu. ini lebih luas ya dan fleksibel untuk siapa saja yang memang sistem ini menerapkan Mm-mm. itu bisa banget. Untuk kesejahteraan semua kalangan gitu ya. Oh iya Mbak, tambahan informasi juga. Bahwasanya penerapan sistem keuangan syariah itu sudah sampai negara Inggris loh ya. Yang Ke kita Inggris. ketahui bahasanya Yang negara Inggris notabene notabene adalah bukan negara Islam. sekuler Bukan ya. negara Islam, negara sekuler itu. Benar banget. Benar sekali. Bahkan di situ pun juga ada kampus atau Iya. perguruan tinggi yang sudah menjadi rujukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia untuk belajar di sana gitu. Bukan di negara Islam malahan. Oke. Memang berarti sistemnya ini luar biasa ya. Luar biasa pada dasarnya gitu loh. Akan tetapi terkadang kita itu masih terbutakan itu. Terbutakan oleh apa? Pertama, oleh fasilitas. Memang benar untuk saat ini fasilitas yang ada di perbankan syariah itu masih kalah dengan fasilitas yang ada di perbankan konvensional. Kemudian yang kedua itu terkesan di awal ya, Iya. terkesan kalau yang ada di perbankan syariah itu lebih mahal. Terkesan awalnya, itu padahal tidak. Gitu. Catat. Ya, kenapa faktor apa yang menyebabkan itu seperti Stigma terlihat seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan setelah pertimbangan ini tuh tahu oh dengan harga yang segini itu sebenarnya worth it juga gitu. Tuh. Jadi mungkin ini perlu saya buka ke masyarakat umum ya, bahwasanya di perbankan syariah itu yang menjadi kelemahan ini masih belum menjadi idaman bagi masyarakat. Contohnya saja Brandingnya mungkin pertama ya. brandingnya juga itu tadi harganya relatif mahal. Nah ini kenapa? Mohon maaf untuk saat ini saya masih belum sampai belajar ke skop yang lebih dalam. Mungkin Mas Tommy tahu kenapa lebih mahal? Yang saya tahu ya sekilas itu di KPR misalkan. Iya. KPR itu kan kredit perumahan rakyat. Nah itu kalau di perumahan syariah itu lebih mahal. Itu kenapa? Mungkin satu sisi karena kita menjaga akadnya. Jadi kan kalau sistem keuangan itu istilah transfer resiko. Iya. Nah itu yang perlu dijaga dan itu sedikit memerlukan biaya. Gitu. Berarti berkaitan dengan jasa di Iya. sistem ekonomi syariah itu sendiri kembalinya ya. Karena kalau ada kerugian tadi juga untuk membackup. Nah di situ. Itu. Oke. Berbeda kan dengan perbankan konvensional, entah Iya. kita mau untung, entah kita mau rugi, yang penting Tetap. nasabah membayar ke Mm-mm. bank, jadi aman-aman saja. Sistemnya tidak memandang bagaimana keadaan nasabah itu Nah, sendiri. benar sekali. Jadi apakah mungkin bisa dibilang syariah ini adalah langkah untuk melawan kapitalisme? Sangat benar sekali. Ya, mungkin ya. Dimana Catat. syariah ini adalah sistem perpaduan yang mana memadukan antara ekonomi kapitalis dengan ekonomi sosialis. Jadi kombinasi antara ekonomi Kombinasi sebenarnya. sosialis Di sama, tengahnya, ya. sama Oh ya tadi bicara soal kalah branding nih. Iya. Jadi mungkin dari mahasiswa calon alumni ekonomi syariah. Iya. Nanti kira-kira apa nih yang mau kedepannya dibawa untuk membawa ekonomi syariah ini lebih Terutama memiliki di branding Indonesia iya. gitu ya. Jadi untuk kedepannya untuk membranding perbankan syariah itu pastinya perlu sosialisasi. Jadi kita itu bisa melihat apa sih keuntungan dari ekonomi syariah, apa sih kelebihan yang dapat kita ambil. Kenapa kok kita milihnya ekonomi syariah daripada ekonomi konvensional? Nah setelah kita bahas tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa ekonomi syariah itu memiliki banyak sekali berbagai keuntungan seperti satu, yaitu di dalam ekonomi syariah itu memperhatikan kondisi keuangan dari dua belah pihak, yang mana otomatis jika kita terapkan, kita tidak akan memberatkan salah satu pihak. Berbeda dengan kapitalis yang mana mereka itu tidak mau tahu apakah kondisinya itu lagi baik buruknya. baik buruknya seperti itu. Jadi mereka itu tidak menang bulu. Iya. Seperti itu. Terus yang kedua yaitu di sistem ekonomi syariah sendiri itu juga berbasis Islam, yang mana banyak kita menghindari dari subhat.
seperti yang kita tahu di Indonesia kan mayoritas agamanya Muslim. Nah, kita harapkan masyarakat Indonesia itu dapat sedikit demi sedikit pindah ke ekonomi syariah, yang mana ekonomi syariah itu berbasis Al-Quran dan hadis yang mana sesuai dengan pedoman ya yang harus kita pegang belajar sebagai menerapkan kayak gitu seorang muslim gitu ya. Mungkin seperti itu. Ya. Dari Mas Yusron silakan. Kalau dari saya sebenarnya simpel. Kita tidak perlu embel-embel atau label yang berkata-kata syariah, itu nggak perlu. Nggak perlu misalkan syariah itu nggak perlu. Nggak perlu dari syariah itu nggak perlu kalau menurut saya. Yang penting itu agak kontras ya ini mungkin. ini pemikiran saya sebenarnya. Iya, boleh itu banget. Lebih ke bagaimana sistem yang kita terapkan. Ketika kita mengakomodir seluruh prinsip-prinsip maqasid syariah, prinsip-prinsip keislaman, prinsip-prinsip keuangan moneter yang dijalankan oleh Nabi Muhammad, itu sudah pasti walaupun itu tidak ada embel-embel syariah, itu sudah sangat syariah sekali. Esensinya diterapkan dalam sistem Iya, keuangan yang ada di Indonesia. Nah, Mungkin bukan sekali. hanya dalam sebuah embel-embel nama. Benar, Nah, gitu. Oke. Jadi gitu. Sudah. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi itu tadi luar biasa sekali Udah ya banyak pembahasan. banget yang kita pelajarin, pengetahuan baru tentang ekonomi Iya, syariah ekonomi gitu ya. syariah. Jadi itu tadi ekonomi syariah itu nggak cuma masalah perbankan aja ya Banyak ternyata. aspek dan Banyak itu aspek juga. sebenarnya untuk menguntungkan banyak pihak, kedua belah pihak yang saling bekerja sama. Ya. Oke, terima kasih Sama-sama. atas Partisipasinya. waktunya. Pastinya dari Mas Yusron dan Mas Tommy. Semoga kedepannya sukses selalu. Ya amin. Oke. Semoga mungkin nanti ada waktu bisa collab lagi, Iya. berbagi Bisa. ilmu lagi ke teman-teman Benar, semua. ini masih dari satu pihak loh, dari satu titik saja, Mas. Karena itu masih banyak aspek, terutama yang sangat terlihat itu dari si UMKM kalau di Indonesia itu. Iya. Karena apa? Karena UMKM itu penyumbang tenaga kerja terbesar di Indonesia. Oke, luar biasa. Ini mungkin lain kali menarik. Iya, bisa sambung ke episode selanjutnya ya. Iya. Bagi teman-teman boleh banget nambahin pertanyaan atau diskusi di kolom komentar untuk kedepannya kita bikin episode selanjutnya ya. Dan mungkin bagi teman-teman yang belum kuliah nih pengen belajar banyak tentang ekonomi syariah, bisa nanti ya kepo-kepo dan mungkin semoga masuk jurusan ekonomi syariah untuk mengembangkan yang ada di Indonesia. Ya, sistem ini yang powerful ya, insya Allah. Insya Allah, kita insya Allah. Efeknya bagus, amin. Oke, terima kasih sahabat Future G, sampai jumpa. Sampai jumpa.